Puji Tuhan, dari hari ini boleh menjadi saksi gereja. Saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Ya? Percaya tak kita Tuhan itu baik? Amin. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Ya, kalau kita ada menerima mujizat yang luar biasa buat saya. Saya orang yang miskin. Beli sepeda aja nggak punya. Saya umur 6 tahun, papa saya udah meninggal. Untuk hidup itu, aduh, Pak, jual kue, jual lumpia, jual apa. Untuk beli sepeda aja nggak bisa. Saya harus jalan kaki tiap hari. Saya menerima mujizat Tuhan, Tuhan ubah hidup saya. Yang dulunya, yang miskin, nggak punya apa-apa, Tuhan berkati luar biasa. Amin. Saya ingin kebahagiaan ini, bukan cuma di bumi. Semua kan pengen kok masuk ke surga. Iya. Ya. Nah, ini kembali dengar baik-baik. Ya, semua kepingin, saya kepingin hidup itu bahagia sampai kekekalan. Bukan bahagia nanti sampai di surga masuk neraka. Kita kan nggak pingin. Makanya itu janganlah jadi Kristen KTP. Ya, nanti malaikat Tuhan tanya, paling, ini kesan saya KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa pertobatan bisa masuk surga? Tidak ada, bilang. Tuhan itu memberitakan pertobatan. Wah, mujizat yang banyak buat saya itu tidak ada artinya semua kalau tanpa pertobatan. Seperti orang kusta, 10 orang kusta yang tadi disebut. Terima mujizat kusta itu, wah, sudah tidak ada harapan. Cuma yang satu kembali. Disinilah kembali saya supaya jelas kita butuh pertobatan. Makanya itu di Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ yang paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Bayangkan, itu mujizat-mujizat kerja. Ayat 21. Celakalah kamu, celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida. Tidak kelihatan. Dibacain. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan kau pernah, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan ke dunia orang mati. Jelas itu. Kita jangan main-main sama Tuhan. Kita jangan malukan Tuhan. Kita ngomong Tuhan baik-baik, apa yang kita lakukan? Kita harus perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Makanya Tuhan itu bicara kenapa? Paling enak itu Tuhan itu. Ayat 28. Bicara apa dia bilang? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasangkan, belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu pun ringan. Apa yang dimaksudkan ini? Ini adalah di ayat 13. Ya, kita jangan melakukan perbandingan hanya cuma nabi-nabi dan Taurat. Tapi Nabi dan Taurat itu putus dari waktu kita Yohanes. Jadi kita harus datanglah kepada Yesus. Ya, kok itu kok pengasang. Kita nggak belajar lagi kepada Taurat. Kita perlu dengan kasih karunia. Kita hidupin anugerah kasih karena Tuhan. Kalau saya sampai hari ini dengar kita di sini sudah corona meningkat 30%, 300%. Apalagi di Indonesia, wah sangat banyak religi. Makanya bilang jangan takut. Kalau kita benar-benar mau bertobat, ya, kita mau hidup bersama Tuhan, makanya itu cintailah Tuhan. Ya, seperti di Yohanes 2 waktu pada pengantin di situ, kau bisa anggur. Dan
Cinta suami istri tidak menjamin satu kebahagiaan yang kekal. Ini hanya sementara. Umur berapa? 80 tahun? Kalau di Mazmur 90? Tapi saya kita pakai Mazmur 91, kita akan dikenyangkan itu. Kita memperbahagiakan beberapa tahun. Makanya perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Kita ini yang sudah. Makanya sudah ada 6 tempayan. 6 tempayan jangan diganti. 6 jangan diganti. Tempayan boleh diganti. 6. Kenapa 6? Karena manusia diciptakan pada Tuhan pada hari ke-6. 5 hari Tuhan sudah menyediakan berkat segala macam mujizat apapun. Tapi Tuhan yang berjanji bertobat. Bertobat itu tergantung dari kita. Banyak dosa kita itu di mana? Kita nggak bisa sombong. Lagi kita mau hidup orang Kristen kita sudah diberkati, sombong neraka bagiannya. Apalagi egois saya pelit, neraka bagiannya. Tidak ada di surga orang sombong, orang pelit, egois, penting sendiri, bencian kepada itu. Yesus mati untuk bisa melepaskan kejahatan kita, untuk mengampuni. Kita harus bisa mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni, kita tidak ada lagi kebencian, kepahitan. Kita jangan main-main sama Tuhan. Tuhan jangan dibuat murahan. Saya paling, saya sakit hati kalau ada orang sudah 20 tahun. Oh, doa aja, percaya aja. Percaya gimana? Nggak jelas. Tuhan itu maha tahu, Iblis tahu, manusia tahu apa yang Tuhan lihat. Makanya itu di Ibrani 13 ayat 8. Yesus sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus Allah kita itu hidup, dia tahu. Jangan dibohongi Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9 yang ayat, siapa yang tidak adil tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Ini janji firman. Ya, jangan main-main, keadilan. Ya, Tuhan menuntut keadilan. Karena di dalam Wahyu 3 ayat 8 dia bilang, aku tahu kemampuanmu tidak seberapa, tapi kamu lakukan. Apa yang dilakukan ada 3 bagian. Makanya di Yohanes 2 itu dia bilang, bait Allah dibuat hancurkan bait Allah ini. Aku akan bangun 3 hari. 3 hari jangan ditawar. Karena kita harus dituntut sempurna. Matius 5 ayat 42, kamu harus sempurna seperti itu. Kita harus sempurna. Harus ada 3 bagian yang kita harus perlu lakukan. Tuhan tidak maksa kamu berapa yang boleh lakukan. Kembali, berulang-ulang. Pertama adalah umat Tuhan. Kalau kita mau cinta Tuhan, mengharapkan Tuhan, mujizat Tuhan yang kekal, kita perlu umat Tuhan. Umat Tuhan adalah gereja. Gereja adalah berasal dari Allah ciptaan alam mereka. Itu hamba Tuhan, penginjil. Ketiga, warga. Ya? Makanya itu kalau di dalam Yakobus 12 ayat Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang menghadapi segala percobaan. Kalau kamu sudah bertobat, kamu akan diberi mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Bagi siapa? Bukan orang percaya. Orang percaya bukan jaminan. Orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kan? Saya tahu artinya mengasihi Tuhan. Makanya di Mazmur 12 ayat 30. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan kita. Waktu duit itu dari Tuhan. Semua itu Tuhan yang ngasih. 2 Timotius 3 ayat 17. Orang di dalam Tuhan kita sudah diperlengkapi perbuatan baik. Ini jelas di sini. Sudah diperlengkapi, sudah ada berkat disediakan Tuhan. Ini jangan Tuhan, jangan ditipu. Ya, kalau kita mau nonton di dalam Yakobus 1 ayat 12, 4 ayat 17, pasal 17 itu. Kalau kamu ada kesempatan berbuat baik, tidak berbuat baik itu dosa. Kalau dosa itu mau masuk surga sih mana? Saya ingin jelaskan ini kembali firman. Ini firman ini sabda Allah betul. Saya sudah umur 77, kita lagi di 80. Kalau saya masuk dia 3 tahun lagi saya bye-bye sama saya. Masuk surga apa neraka? Saya mesti bermimpi. Saya tolong istri saya juga. Saya harus dukung. Ya, kalau pekerjaan Tuhan, kalau kita nggak didukung istri keluarga tuh nggak bisa. Kita harus bergotong royong semua.
Ya, kita harus bergotong, jangan kita ini gereja kecil gak ada berkati, semua gereja Tuhan. Makanya jangan sampai di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9 Paulus menanam Paulus menyiram. Ya, Paulus yang menanam menyiram itu sama. Tapi ayat 9 apa, kita harus kerjasama. Seluruh gereja, jangan kita saya dari gereja ini, saya dari gereja ini. Itu namanya apa? Keduniawian. Kalau keduniawian agak egois yang saya merasa gereja besar yang paling hebat, belum tentu Pak. Kalau kita tidak belajar untuk lahir baru, hidup baru, makanya di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Ya, kalau kita di dalam ayat 3 dan 6 kita sudah dibaptis, kita dilepaskan dosa kita, lalu berbuat dosa lagi. Lahir baru itu bukan otomatis. Allah tidak menciptakan manusia jadi robot, bukan langsung disetel ini AI yang jalan jadi. No. Kita harus merebut, kita harus bersuah, kita harus berjaga-jaga hidup kita. Inilah kesempatan saya masih hidup. Saya ingin hidup ke surga, bukan ke neraka. Bertobat, bukan firman. Karena firman Tuhan itu bukan yang sama dari Ibrani kita berada, Allah kita itu. Sampai hari ini Tuhan tahu keadaan saya dan dalam proses saya sebagai hamba Tuhan. Bapak ini yang melihat Bapak ini yang melihat, jangan takut. Kok corona ini, Bapak sudah jangan takut, kematian itu cuma pindah tempat. Kematian itu cuma pindah tempat kita kalau kita mau hidup ini. Di surga itu jalani dari emas. Wahyu 21 itu jalan ini dari emas. Yuk keliling di Amerika di mana nggak ada jalan dari emas. Di surga itu indah banget, emangnya? Itulah kembali bertobat. Tuhan pasti mengampuni. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 mengaku dosa. Pengakuan dosa Tuhan itu pasti mengampuni kita. Tuhan pasti menyembuhkan kita. Segala persoalan kita itu pasti kita sembuh. Makanya Mazmur 41 ayat 1 sampai 7. Waktu kita memperhatikan orang lemah, orang sakit, waktu kita mengalami, Tuhan akan mengunjungi kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Dialah dokter dialah sakit. Jangan cuma ngomong kok. Lakukan firman, iman tanpa perbuatan mati. Yakobus 2 ayat 20. Iman tanpa perbuatan mati. Apakah itu Wahyu 3 ayat 1. Kamu hidup tapi mati. Apanya? Imannya mati. Ayat 5 bilang apa? Kamu dihapus namanya. Tidak ada dicoret, ini sudah dibaptis. Waktu dibaptis kita apa di surga. Karena perbuatan kita nggak benar, nggak ada, dihapus. Kenapa Tuhan nggak perlu ngapus? Kalau kita udah dihapus, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik. Karena ayat 8 sudah pegang. Kemampuanmu tidak berapa, tapi kamu melakukan. 2 peser aja Tuhan ternyata kamu lakukan. Ya, firman Tuhan. Dia minta dukungan semuanya supaya bisa melakukan bertobat, supaya semua diselamatkan. Makanya di Amatius 22 ayat 14 bilang apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Semuanya dipanggil ya. Ya, kita lakukan. Tuhan memberkati. Terima kasih.